Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, tapi kali ini saya belum ada bahasan topik baru ya. Kali ini saya hanya mau curhat tentang FYP yang barusan lewat di beranda saya. Jujur kaget banget ketika yang orang punya ambisi berapi-api untuk menyelamatkan ekonomi di Indonesia, ternyata seperti ini pandangannya terhadap negara kita. Pesimis banget gitu loh. Jujur awalnya saya suka dia, respect sama cara ngomongnya dia, cara dia bedah ekonomi, analisis tren antara Indonesia dan Singapura itu pintar banget, public speakingnya luar biasa. Sampai-sampai analisis dia soal kebusukan dan monopoli Singapura itu tajam banget, sampai bikin orang sana panik kan dan waspada. Ini bukti dia jago, itu saya akuin. Tapi ketika setelah FYP dia lewat tadi di beranda saya di TikTok, lama-lama ini orang kok begini ya. Entah cuma saya sendiri atau mungkin kalian bisa merasakan ya. Saya ini orang awam, saya nggak ngerti hitung-hitungan. Ekonomi saya nol pudol, oke? Saya hanya pengamat apa yang terjadi, yang saya alami, terus kemudian saya ungkapkan gitu aja. Apalagi bicara masalah politik dan gejolak saat ini secara global ya. Karena pada dasarnya juga langsung saya alami gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar omongan doang. Saya jadi bingung sendiri loh. Saya ini orang awam, nggak ngerti apa-apa. Saya bukan pakar seperti mereka-mereka ini. Gitu loh. Sampai kepala saya pusing loh, bener-bener gara-gara emosi lihat statementnya itu bahwa Indonesia nggak akan maju kalau bla 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 bla. Logikanya kok nggak masuk akal banget gitu loh. Sumpah swear guys, saya ini orang awam, nggak ngerti hitung-hitungan rumit, nggak ngerti politik dalam-dalam, tapi saya itu observer. Saya perhatiin terus perkembangan negara ini, nggak cuma Indonesia tapi negara-negara di dunia, karena kebetulan saya ingin menggunakan kesempatan saya saat di luar negeri ini untuk belajar seperti ini gitu loh. Aduh. Dan di situ saya sadar loh, ini mah namanya blunder beneran ini orang. Coba dengar urutan omongannya. Saya cuma lihat potongan video dia ya tadi di FYP. Saya belum lihat nonton videonya yang ada di Denny Sumargo itu. Pertama dia gebukin dulu keras-keras. Indonesia itu hopeless state. Bisa-bisa kok bilang hopeless state itu loh. Terus kedua, langsung disambung cepet banget gitu. Tapi coba lihat, negara mana sih yang seenak Indonesia kalau nggak punya duit? Orang miskin pun bisa tersenyum, bisa hidup enak. Lah, gimana ini? Ini mah namanya pro dan kontra di dalam kalimatnya sendiri. Ada gejolak dalam dirinya yang nggak bisa. Aduh, gimana guys menurut kalian, pandangan kalian? Sumpah saya emosi loh lihatnya itu. Saya ini aja yang hidupnya di luar negeri nggak berani bilang kalau negara saya itu hopeless state. Come on, karena saya itu melihat realitanya. Bukan cuma omongan pakar, omongan kampret doang gitu loh. Ini sama halnya kayak gitu, pematik pilo. Ngerti nggak? Ditekan sama empuk, ditekan sini empuk. Tapi intinya apa? Nggak ada. Ini logika saya sebagai orang yang awam ya. Kalau emang enak, kalau emang orang bisa survive dan senyum-senyum, itu tandanya negara kuat, bukan hopeless. Ya, Dek Gema. Ya, saya mungkin lebih tua dari kamu usianya. Kenapa harus dibalik-balik fakta kayak gitu? Bikin pusing orang. Mengenai didesain dan gak ada pengecualian. Terus dia bilang lagi nih dengan sangat mutlak di podcast. Negara kita ini didesain memang supaya gampang dieksploitasi sama asing dan gak ada kecualinya. Pas ditanya sama Denny Sumargo ada pengecualian gak? Gak ada katanya. Waduh. Itu mah ngomongnya kok lumer gitu, kayak mulut cewek. Sumpah mulut saya cewek aja nggak sampai kayak gitulah ngomongnya. Kita itu ngomongin realita aja lah. Dia itu ngomongin seolah-olah Indonesia itu makhluk tak berdaya, seolah-olah kita ini tidak bisa bergerak, cuma bisa diam pasrah didikte orang luar. Tolol nggak orang seperti ini, berpikiran seperti ini? Dia bukan ahli ekonomi ya, cuma main di saham sama investasi doang kan, praktisi doang kan. Kita itu harus lihat fakta dong, ada di depan mata. Kalau emang sudah didesain begitu, nggak mungkin dong Pak Jokowi bisa berperan beneran. Dia mendiskreditkan pekerjaan pemimpin kita sebelumnya, berarti. Dia nggak punya prinsip ini orang ini. Dia meragukan dengan apa yang dia lihat sendiri. Waduh. Pak Jokowi itu berjuang mati-matian dapetin 51% saham Freeport buat Indonesia.
Ya, itu perjuangannya berat loh, ya. Kemudian beliau berani lawan Uni Eropa soal nikel dan sawit sampai mereka gugat ke WTO, Pengadilan Dagang Dunia. Ayo. Beliau berani lawan Tiongkok soal barang impor yang mau menguasai pasar kita. Beliau kasih aturan tegas. Bahkan Pak Jokowi aja bilang gini, kalah di pengadilan internasional nggak apa-apa, yang penting kita lindungi hak dan kekayaan kita sendiri. Loh, ini sama praktisi saham itu dimentahkan ya. Dia tuh kayaknya pusing dengan apa yang ada di dalam dirinya itu loh. Jadi pro kontra gitu. Cari aman. Ngerti gak sih guys? Jadi itu artinya apa? Itu artinya desain itu bisa diubah. Itu artinya aturan main itu bisa ditukar. Itu artinya kita bisa bergerak, kita bisa melawan. Walaupun butuh proses yang panjang. Masa iya karena dulu sistemnya dibuat lemah terus sekarang kita harus pasrah selamanya? Itu namanya nyerah duluan. Dan yang paling saya sebel nih guys, kenapa harus mengerdilkan perjuangan pemimpin Indonesia gitu? Ha? Mereka tuh sudah berjuang keras buat sudah berjuang keras buat ubah nasib. Malah dibilang emang sudah didesain begini. Nah itu nggak adil banget, woi. Ini menurut saya ya. Walaupun dia mati-matian jadi itu langsung saya unsubscribe itu dia. Ada orang kayak gini. Dia hantam Singapura sampai akhirnya PM Singapura masuk ke datang ke Indonesia. Sekarang dia cara pandang dia terhadap Indonesia malah pesimis. Gimana ini? Manusia. Dan saya lihat sendiri orang kayak gini tuh labirnya parah, terombang-ambing antara iya dan tidak, antara pesimis dan basa-basi. Nggak punya rasa percaya diri sama negara sendiri. Ibarat kalau dalam perang nih ya guys, kalau kita lagi perang nih melawan penjajah, terus ada orang ngomong, emang kita lemah, emang kita kalah, itu namanya apa? Tahu gak? Orang seperti ini punya potensi bisa jadi pengkhianat. Bisa aja dia yang nyerahin kunci gerbang duluan karena mentalnya udah hancur dari awal. Ngeri bener ya. Ayo siapa yang di antara kalian follow dia? Wih. Oke, ilmunya tentang grafik-grafik itu oke lah. Main saham itu oke lah, lu ngerti. Saya nggak ngerti, nggak ngurus. Tapi lu secara langsung ini bener-bener kayak mengadu domba gitu akhirnya. Orang pinter tapi mentalnya penakut dan nggak punya prinsip itu bahayanya luar biasa. Ini mah beneran dagang dunia. Ya jualan omongan, jualan ketakutan, biar kelihatan pinter, biar view banyak, biar cuan. Nggak peduli rakyatnya jadi down dan pesimis. Kalian gemes nggak guys? Dengerin, mungkin ada di antara kalian yang belum lihat FYP-nya ya di TikTok. Orang seperti ini namanya standar ganda akut. Nggak cuma standar ganda, tapi standar ganda akut sumpah. Ya. Dan yang paling saya sebel nih ya, pas ngomongin Singapura, dia bisa bedah tuntas, galak, tajam, kasih peringatan, kasih strategi supaya kita hati-hati. Pas ngomongin Indonesia, kok jadi lembek? Langsung divonis mati lah. Gimana? Suruh nyerah, suruh beradaptasi sendiri, jangan bergantung pada pemerintah. Lah koplak ini menang manusia ya. Lah terus kita buat apa bayar pajak? Buat apa ada negara? Iya, kita harus usaha, tapi pemerintah itu kewajibannya bikin sistem yang enak, bikin aturan yang adil, bukan malah suruh kita menerima keadaan yang salah. Ya itu namanya orang tolol, bukan orang pinter. Sorry to say this ya, Gema. Ini menurut analisis saya sebagai orang awam ya, ini orang nih cari aman aja sih. Sebenarnya dia tuh takut gitu, dia itu penakut dia. Coba loh, kan banyak contoh-contohnya tuh. Menurut pengamatan saya ya, pola omongannya itu sengaja dibuat gitu. Tekniknya tendang keras dulu, baru dielus cepat. Paham nggak guys maksud saya? Dia bilang hopeless, biar heboh, biar viral, terus langsung dia kasih pemanis. Tapi enak kok hidup di Indonesia, biar dia kelihatan objektif, biar cari aman, takut diserang, takut kena masalah hukum. Makanya ngomongnya muter-muter kayak gitu. Kalau berani ya ngomong terus terang, ya jangan kayak gini, bikin rakyat bingung dan pesimis. Kalau kamu masih belum mengontrol diri kamu, coba kamu belajar aja deh sama Benix, ya. Mending kamu dengerin Benix itu, belajar dari dia. Benix itu ekonom sekaligus pelaku praktisi main saham beneran. Ngomongnya apa adanya, tegas jelas. Kalau salah bilang salah, kalau bagus bilang bagus. Nggak ada istilah cari aman atau belibet. Jauh lebih enak didengar dan lebih masuk akal gitu loh.
Siapa yang diantara kalian masih subscribe ini orang? Kaget saya ketika tadi FYP-nya lewat di beranda saya. Buat apa nonton orang yang pinter tapi mentalnya penakut dan bikin rusak suasana? Saya udah keliling banyak negara, saya rasain sendiri, nggak ada ya senyaman dan sehangat Indonesia. Kita emang nggak sempurna, kita banyak masalah, tapi kita bukan negara gagal, oke? Indonesia itu kuat, Indonesia itu maju, cuma orangnya aja yang kadang pikirannya pendek. Ya udah gitu aja ya guys. Maaf kalau agak emosi, soalnya beneran sebel saya. Semoga yang denger ini bisa mikir pakai logika juga ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya, saya sudah ngantuk. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Ia Proklamasi kami berkijang, bangsa Indonesia tidakkan dengan ini menyatakan kalbu kemerdekaan Indonesia. tanahku yang ku cintai. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.